Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berarti, tak dikenal siapapun, tak dipuji manusia, dan tak dianggap dunia? Namun bagaimana jika justru di saat itulah namamu sedang disebut di langit? Inilah kisah seorang lelaki yang tak pernah viral, tak pernah dielu-elukan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut namanya. Dialah Uwais Al-Qarni. Dengarkan baik-baik kisah ini, karena bisa jadi ceritanya adalah cerminan hidupmu hari ini. Dunia selalu sibuk menilai dari apa yang terlihat, dari pakaian, dari harta, dari suara yang paling keras, namun langit menilai dari air mata yang jatuh diam-diam, dari sabar yang tak dipamerkan, dari bakti yang dilakukan tanpa saksi. Di antara dua penilaian itu, hidup seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni. Pasar Yaman berdenyut sejak pagi. Debu beterbangan setiap kali kaki unta melangkah. Pedagang berteriak menawarkan kain, gandum, rempah. Tawa bercampur sumpah, janji bercampur dusta. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang pemuda melintas tanpa suara. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, pakaiannya kasar, penuh tambalan di pundaknya. Tergantung karung gandum, lebih besar dari tubuhnya. Ia berjalan pelan, bukan karena malas, tapi karena ia sudah terlalu sering menahan lapar. Tak seorang pun menoleh, tak seorang pun memanggil jika ia jatuh. Mungkin orang-orang hanya akan melangkahinya. Namanya Uwais. Namun bagi dunia ia bukan siapa-siapa. Di pinggir kota berdiri sebuah rumah dari tanah liat. Dindingnya retak, atapnya rapuh. Jika hujan turun deras, air menetes ke dalam ruangan. Namun di rumah itu tinggal dua jiwa yang paling menjaga, Uwais dan ibunya. Ibunya lumpuh, kedua kakinya tak lagi mampu menompang tubuhnya. Tangannya pun gemetar jika memegang mangkuk terlalu lama. Nafasnya sering terengah-engah di malam hari. Namun, lisannya tak pernah kering dari zikir. Setiap subuh sebelum ayam berkokok, Uwais terbangun. Ia mengangkat ibunya perlahan, takut menyakiti tulang yang rapuh. Ia membawanya keluar rumah, mendudukkannya di bawah sinar matahari pagi. Apakah ibu merasa hangat? Tanya lembut. Ia membersihkan tubuh ibunya, menyuapinya perlahan, menyisir rambut putih yang semakin menipis. Jika ibunya tersenyum, Uwais merasa cukup. Jika ibunya tertidur tenang, Uwais merasa menang. Pemuda lain di Yaman berbicara tentang dagang, tentang menikah, tentang kekayaan, dan nama besar Uwais. Ia tidak menunda pernikahan karena tak mampu. Uwais menunda menikah karena tak ingin meninggalkan ibunya. Ia tidak mengejar dunia, bukan karena bodoh, tapi karena tahu ada ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada semua ambisi dunia. Setiap malam, saat Uwais terlelap kelelahan, ibunya terbangun. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, suaranya lirih hampir tak terdengar. Jika anakku ini punya dosa, hapuskan semuanya. Ia telah menyerahkan hidupnya untukku. Ia menahan mudanya. Ia memikul bebanku tanpa keluhan. Air matanya jatuh ke tanah dan di langit. Doa itu tidak jatuh sia-sia. Suatu hari musafir datang dari Madinah. Mereka bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang wajah yang menenangkan, tentang suara yang membuat hati tunduk, tentang cahaya yang membuat iman hidup. Malam itu Uwais bersujud lama. Aku ingin melihatmu wahai Rasulullah, bisiknya sambil menangis. Namun ketika bangkit, ia melihat ibunya terbaring lemah. Rindu itu ia kubur. Ia memilih tinggal bersama ibunya. Suatu pagi, ibunya berkata pelan, "Pergilah Uwais, aku ridho." Kata itu menusuk hati Uwais. Ia takut pergi,
takut ibunya sendirian. Namun, ridho ibu adalah perintah langit. Lalu Uwais berjalan kaki menuju Madinah. Pasir membakar telapak kakinya, angin malam menggigit tulangnya. Ia tidur di tanah, minum dari sisa air hujan. Namun hatinya penuh harap, penuh rindu dan doa. Dan ia pun sampai di rumah Rasulullah, di hadapannya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di rumah. Ia menunggu, sangat ingin menunggu dan bertemu Rasulullah. Namun, bayangan ibunya muncul sendirian, tak berdaya, dan Uwais memilih pulang tanpa bertemu Rasulullah. Dan di situ, Uwais tanpa dikenali siapapun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, beliau menangis. Itu Uwais Al-Qarni, sabda beliau. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian. Langit telah mengenalnya, jauh sebelum dunia peduli. Dan Uwais kembali ke Yaman menggendong ibunya lalu menjalani hidup yang sama. Tak ada perubahan di mata manusia, namun di sisi Allah, ia telah menang. Jika kamu merasa hidupmu kecil, tak dikenal, tak dianggap, namun kamu berbakti, menangis di sepertiga malam, setia saat tak ada yang melihat, maka jangan sedih, karena bisa jadi namamu sedang disebut oleh langit. Dan Uwais wafat tanpa sorotan dunia. Tak ada yang menulis tentangnya, tak ada yang membangun istana untuknya. Namun, hari ini jutaan orang menyebut namanya dengan air mata, karena ternyata kemenangan sejati bukan saat dunia mengenal kita, tetapi saat Allah ridho kepada kita. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa sendiri, merasa hidupmu tak berarti, ingat satu hal, langit tidak pernah lupa pada hambanya yang setia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan like agar lebih banyak jiwa dikuatkan. Tulis di komentar, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang Engkau kenal." Dan subscribe channel ini agar kita terus saling menguatkan dengan kisah-kisah langit yang menenangkan hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena di setiap jiwa yang bersabar selalu punya tempat istimewa di langit.